Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, bersua kembali dengan saya dari halaman Rektorat Universitas Negeri Padang dalam mata kuliah Linguistik Historis Komparatif melalui saluran TVET, saluran kebanggaan mahasiswa. Para mahasiswa, pada pertemuan yang kedua mata kuliah Linguistik Historis Komparatif ini, kita akan membahas topik sejarah perkembangan ilmu linguistik historis komparatif dan tokoh-tokoh linguistik historis komparatif di dunia. Para mahasiswa, sebelum kita membahas topik pertemuan yang kedua ini, sekali lagi saya ajak, marilah kita berpikir sehat, berpikir positif, dan cerdas. Selain itu, pesan saya adalah marilah kita selalu beribadah demi kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Para mahasiswa, ikutilah uraian bahasan topik yang kedua mata kuliah Linguistik Historis Komparatif berikut ini. Baiklah, para mahasiswa, pada pertemuan ini kita akan membicarakan sejarah dan tokoh linguistik historis komparatif. 1. Pada periode pertama antara tahun 1830 hingga 1860. Franz Bopp adalah tokoh linguistik yang juga membicarakan linguistik historis komparatif. Pada periode pertama dimulai pada tahun 1830 hingga tahun 1860. Periode ini bermula dari seorang tokoh yang meletakkan dasar-dasar ilmu perbandingan bahasa berkebangsaan Jerman yang bernama Franz Bopp. Franz Bopp meneliti asal mula akhiran kata kerja yang menurut pendapatnya semua akhiran bentuk kata kerja berasal dari bagian-bagian yang tadinya terlepas dari pokok kata, sedangkan bagian yang selalu ada ialah perkataan zain. Para mahasiswa, Bopp membandingkan akhiran-akhiran dari kata kerja dalam bahasa Sanskerta, Yunani, Latin, Persia, dan Jerman. Buku Franz Bopp diterbitkan pada tahun 1816. Untuk menemukan bentuk asal, Bopp menggunakan trias teori yang menyatakan bahwa tiap kalimat sebenarnya terdiri atas 3 bagian, yakni subjek, predikat, dan kopula. Berkaitan dengan hal bunyi, Bopp terpengaruh dari oleh Grimm dengan menyatakan bahwa bahasa primitif hanya mempunyai 3 jenis bunyi, yakni bunyi A, I, dan U. Perubahan bunyi disebabkan oleh sesuatu yang mekanis, dan Franz Bopp mengira bahwa perubahan itu tergantung pada beratnya akhiran. Sehubungan dengan klasifikasi bahasa, Franz Bopp membagi bahasa atas 3 jenis berikut ini. A. Bahasa-bahasa tanpa akar dan tanpa tenaga pembentuk, jadi tidak memiliki organisme tata bahasa, misalnya bahasa Tionghoa. B. Bahasa-bahasa dengan akar kata
yang terdiri atas satu suku kata dan mempunyai organisme tata bahasa. C. Bahasa-bahasa dengan akar kata terdiri atas dua suku kata dan konsonan mutlak. Berikutnya, Ramus Christian Ras. Pada tahun 1818, Ramus Christian Ras menerbitkan buku yakni penyelidikan tentang asal mula bahasa Nur kuno atau Islandia. Ramus Christian Ras melakukan penelitian kata-kata dalam bahasa Jerman yang mengandung unsur-unsur bunyi yang teratur hubungannya dengan kata-kata bahasa Indo-Eropa lainnya. Pendapat Ras yang sangat penting adalah pergeseran bunyi-bunyi di dalam bahasa-bahasa Jerman yang kemudian dikonkretkan oleh Jack Grimm sehingga Grimm dapat dikatakan sebagai penerus Ramus Christian Ras. Ras berpendapat bahwa kalau ada persamaan antar dua bahasa, maka hal itu disebabkan oleh kekeluargaan bahasa-bahasa itu. Jacob Grimm pada tahun 1819. Pada tahun 1819, Jacob Grimm dalam karangannya merupakan permulaan studi linguistik Jerman dari Jerman. Dari Jacob Grimm berasal klasifikasi dalam bentuk kata kerja lemah dan kata kerja kuat bahasa Jerman. Dalam bukunya yang kedua dikenal dengan hukum Grimm. Hukum ini membahas mengenai Hauptverschöpfung. Buku ini sangat penting dalam bidang bahasa. Pada tahun 1822, buku Deutsche Grammatik terbit kembali untuk kedua kalinya. Grimm membuat teori berdasarkan pikiran Ramus Ras seperti berikut. 1. Jika bahasa Gotik mempunyai bunyi F, maka bahasa Indo-Eropa lainnya mempunyai bunyi P. Sebuah bunyi P akan menjadi bunyi B dalam bahasa lainnya. Sebuah bunyi T akan menjadi bunyi T dan bunyi T akan menjadi bunyi D dan sebagainya. Untuk yang kedua, Grimm menggambarkan Lautverschiebung dari bunyi beraspirata bahasa Indo-Eropa menjadi tak beraspirata dan menjadi bunyi bersuara menjadi tak bersuara, seperti bunyi E, bunyi D, bunyi G menjadi bunyi B, bunyi D, bunyi G, dan bunyi B, bunyi D, dan bunyi G akan menjadi bunyi P, bunyi T, dan bunyi K. Pada tahun 1898, Friedrich von Schlegel menerbitkan buku yang berjudul Betriebsprache und Weisheit der Inder. Dalam buku ini, Friedrich von Schlegel menjelaskan studi perbandingan, yakni struktur dalam bahasa atau bidang morfologi untuk menjelaskan hubungan genetika bahasa. Friedrich von Schlegel memperkenalkan tata bahasa perbandingan. Hal yang diperbandingkan adalah bentuk infleksi dan derivasi dari bahasa Sanskrit, Yunani, Latin, Indo-Eropa lainnya. Dari hasil perbandingan tersebut, ternyata persamaan itu bukan berasal dari peminjaman,
melainkan karena persamaan asal yang menurut pendapat Friedrich von Schlegel, bahasa Sanskerta lebih tua jika dibandingkan dengan bahasa lainnya. Menurut Friedrich von Schlegel, ada dua kelompok bahasa, yakni A. Bahasa yang bermacam-macam makna yang ditentukan oleh perubahan bunyi dalam Rhodes atau bahasa fleksi. B. Bahasa yang bermacam-macam makna disebabkan oleh afiks atau bahasa berafik atau derivasi. Berdasarkan pengelompokan ini, Friedrich von Schlegel membuat klasifikasi bahasa atas A. Bahasa fleksi, B. Bahasa afik, C. Bahasa Tionghoa atau bahasa yang partikelnya membentuk makna baru. Dalam pertumbuhannya, bahasa mulai dari bahasa Tionghoa lalu menjadi bahasa afik dan terakhir menjadi bahasa fleksi. Pendapat ini diambil alih oleh saudaranya A.W. Schlegel dan membuat klasifikasi bahasa menjadi A. Bahasa tanpa struktur tata bahasa, B. Bahasa yang menggunakan afik, C. Bahasa yang berfleksi, D. Bahasa fleksi dibaginya menjadi bahasa sintetis dan bahasa analitis. Ahli lainnya adalah F. Poth yang menyelidiki etimologi kata-kata dengan metode yang lebih baik dan objek penyelidikannya dari bahasa-bahasa Indo-Jerman. Selain itu, Wilhelm von Humboldt adalah penegak pertama linguistik umum. Humboldt adalah ahli tata negara, filologi klasik, filsafat, dan belletri atau sastra indah. Dari tahun 1802 hingga 1819, Humboldt pernah menjadi diplomat Rusia, antara lain menjadi duta di Roma, menteri agama di Berlin, bahkan menjadi utusan ke Kongres Wina. Pandangannya tentang bahasa dapat dibaca pada bukunya yang berjudul Über die Kalispress auf der Insel Java. Pandangannya bersifat historis dan filosofis. Humboldt beranggapan bahwa bahasa tidaklah terjadi karena sangat dibutuhkan. Berbahasa merupakan keinginan batin manusia, karena manusia adalah makhluk bernyanyi yang menghubungkan pikirannya dengan bunyi. Selanjutnya, Humboldt mengatakan bahwa tiap perbuatan menimbulkan kesan. Tiap kesan menjadi objek pemikiran. Tiap objek pemikiran menjadi objek pernyataan. Untuk tiap objek pernyataan harus dicarikan cara menyatakan, yakni dengan bahasa. Tiap bentuk pernyataan atau bahasa kembali ke alam pikiran. Jadi, bahasa bukanlah pekerjaan, melainkan kegiatan. Demikian pendapat Humboldt. Humboldt juga membuat klasifikasi bahasa yang didasarkannya pada laut front. Untuk itu, dia membagi bahasa atas 4 jenis berikut ini. 1. Bahasa monosilabel, yakni bahasa yang hanya terdiri dari rod atau terdiri atas rod dan tak mengalami perubahan bentuk. 2. Bahasa aglutinasi, meletakkan atau merekatkan atau menjadi satu, yakni bahasa tempel-menempel. Perubahan bentuk diperoleh dengan melekatkan afiks. 3. Bahasa fleksi,
yakni bahasa yang mengenal konjugasi dan kasus. 4. Bahasa inkorporasi atau memasukkan ke dalam. Sifat bahasa ini yakni pasien dimasukkan ke dalam bentuk kata kerja. Berikutnya, periode yang kedua antara 1861 hingga 1880. Tokohnya August Schleicher adalah ahli bahasa yang cukup penting dalam perkembangan linguistik historis komparatif. Walaupun bahasa yang betul-betul dikenalnya adalah bahasa Slavia dan Lithuania, salah satu bahasa Baltis, August Schleicher juga mempelajari bahasa Ceko dan dapat pula berbicara dalam bahasa Rusia. Schleicher berpendapat bahwa pertumbuhan bahasa bersifat historis, tetapi pertumbuhan itu didapati dalam alam dengan bentuk yang semurni-murninya. Pemikiran August Schleicher memiliki peran penting bagi kemajuan linguistik dan terletak yang dapat dilihat dalam dua hal berikut ini. Schleicher menyebut dirinya seorang glotiker dan dengan menerapkan konsepsi botani dalam linguistik, ia mengemukakan teori pohon. Jadi, ada bahasa induk yang dinamainya Groundsprache dan dari bahasa induk dapat ditelusuri bahasa purba atau yang disebutnya Asprache. Berdasarkan klasifikasinya, bahasa dibagi atas 3 jenis, yakni bahasa isolasi atau misalnya Tionghoa, bahasa aglutinasi inklusif, bahasa inkorporasi, bahasa fleksi. Berikutnya, G. Curtius menerapkan metode perbandingan untuk filologi klasik, khususnya mempelajari bahasa Yunani. Selain itu, ada ahli lain dalam linguistik historis komparatif yang bernama Max Muller dan Whitney. Muller menghubungkan kelas-kelas bahasa dengan tipe-tipe sosial, bahasa isolatif atau bahasa keluarga, bahasa aglutinatif atau bahasa pengembara, bahasa fleksi atau bahasa masyarakat yang sudah mengenal negara. Whitney menambahkan istilah polisintetis untuk menyebutkan bahasa inkorporatif. Periode yang ketiga, tahun 1880 hingga akhir abad ke-19. K. Brookman, Otsoff, Weskien merupakan kelompok tata bahasa yang menamakan dirinya Jungren Matsiker yang muncul setelah tahun 1880. Para tokoh linguistik ini berminat memahami dan mengkaji kaidah bunyi yang telah dikemukakan oleh Jacob Grimm. Para tokoh linguistik ini kemudian menambahkan lagi kaidah-kaidah baru pada hukum-hukum bunyi yang sudah ada, seperti kaidah berikut. Bunyi-bunyi berubah menurut hukum bunyi tertentu tanpa kecuali. Aliran ini berkembang di Leipzig dengan salah satu muridnya adalah Leonard Bloomfield yang menjadi linguis Amerika. Kurt Vernal pada tahun 1875 juga telah pernah menjelaskan kekecualian yang terdapat pada hukum bunyi Ras dan Grimm. Kekecualian hukum bunyi itu khususnya mengenai pertukaran bunyi bahasa-bahasa Indo-Eropa yang kemudian dikenal dengan nama hukum Vernal. Selain itu, Stendhal juga mencoba untuk membagi bahasa dengan landasan psikologi. Ahli bahasa lainnya bernama Muller menerbitkan bukunya Grandes der Sprachwissenschaft pada tahun 1876 hingga 1888. Periode 4, awal abad ke-20. Pada abad ke-20, penelitian bahasa tidak hanya ditujukan kepada bahasa-bahasa Eropa. Penelitian bahasa sudah mulai mengkaji bahasa-bahasa yang ada di dunia, seperti di Amerika, bahasa-bahasa Indian, Afrika, bahasa-bahasa Afrika, dan Asia,
bahasa-bahasa Papua, dan bahasa banyak negara di Asia. Keberhasilan kaum Jan Grammatikar merekonstruksi bahasa-bahasa proto di Eropa mempengaruhi pemikiran para ahli linguistik abad ke-20, antara lain Ferdinand de Saussure. Kajian-kajian dan tulisan-tulisan tentang linguistik pada abad ke-20 merupakan kajian yang sangat produktif, oleh karena pada masa itu merupakan masa yang mendasari kajian kebahasaan bidang makrolinguistik. Bertolak dari teori-teori Saussure, banyak bermunculan teori-teori baru terkait kajian linguistik. Kajian linguistik pada masa itu tidak hanya terkait dengan kajian diakronis, akan tetapi kajian linguistik telah berkembang pada pembahasan linguistik secara multidisipliner. Kajian linguistik telah mulai menggabungkan linguistik dengan disiplin ilmu lain. Paradigma linguistik yang dimiliki Saussure adalah paradigma linguistik diakronis, seperti dengan terbitnya buku yang berjudul Memoires sur les temps primitifs des voyageurs dan les langues indo-européennes. Paradigma Saussure terkait linguistik kontrastif mulai berubah ketika mengajarkan linguistik umum di Universitas Jenewa pada tahun 1906. Konsep-konsep Saussure mengenai linguistik sinkronis mulai diperkenalkan pada mahasiswa. Pada awal abad ke-20 lahir juga aliran-aliran baru dalam ilmu bahasa. Beberapa aliran yang terpenting adalah berikut ini. Fonetik berkembang sebagai suatu studi ilmiah. Sejalan dengan perkembangan itu, para ahli mencurahkan pula penelitian atas dialek-dialek. Untuk itu, dikembangkan metode-metode yang dipinjam dan fisiologi dan fisika. Sejalan dengan perkembangan studi atas dialek-dialek dengan mempergunakan metode-metode fisiologi, fisika, dan psikologi, maka muncul pula cabang baru dalam ilmu bahasa, yakni psikolinguistik dan sosiolinguistik. Suatu aliran lain dari awal abad ke-20 adalah aliran Praha yang muncul sebagai reaksi terhadap studi bahasa yang terlalu halus sampai kepada bahasa individual. Para mahasiswa, demikianlah bahasan kita untuk topik yang kedua tentang sejarah perkembangan ilmu linguistik historis komparatif dan tokoh-tokoh linguistik historis komparatif di dunia. Saya sarankan Anda dapat memperluas wawasan Anda tentang topik pertemuan yang kedua ini melalui sumber-sumber lainnya. Pesan saya adalah marilah kita selalu berpikir sehat, berpikir positif, cerdas, dan beribadah untuk kebahagiaan hidup kita di dunia dan kebahagiaan hidup kita di akhirat. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.